Kalau pengalaman yang sudah-sudah, kalau dikatakan gagal total tidak pernah. Karena terus terang saja itu tidak terlalu ambisi dalam usaha itu, ya kita yang penting mah ikhtiar, kemudian yang menentukan mah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Jenal Mutakin. Sekarang domisili di Tasikmalaya dan saat ini berada di rumah makan Saung Jemar Caur Beti Ciamis. Alhamdulillah saya bergelut di bidang kuliner ya di rumah makan itu sejak tahun 2009. Yaitu awalnya itu di Jalan Sewaka, Kota Tasikmalaya, dan ini rumah makan Saung Jemar Caur Beti ini yang keempat ya. Memang latar belakang kami khususnya dari keturunan ya sebagai pengusaha jadi tukang dagang lah gitu. Cuman basicnya di pesen terkonveksi. Kami awalnya membuat konveksi yaitu ruku, baju koko, kemudian juga kerudung dan lain-lain lah. Dan tahun 2009 ya mulai mencoba ke rumah makan dan alhamdulillah berkembang sampai saat ini sudah ada 5 cabang yang ada di Tasikmalaya dan Ciamis. Sebetulnya ada cerita sedikit ya. Jadi saya itu hobinya makan. Jadi kalau sama keluarga, kalau nggak olahraga ya makan. Nah, kebetulan ya keluarga saya itu hobinya masak, jadi setelahnya kita makan bawa ke rumah kemudian dicoba apa bisa atau tidak, tapi alhamdulillah ya rasanya sama dan kemudian teman-teman kami diajak akhirnya memberikan motivasi untuk mendirikan rumah makan. Itulah mungkin asal muasal kita mendirikan rumah makan. Yang namanya resiko atau tantangan itu pasti semua di bidang usaha itu pasti ada ya, khususnya di rumah makan ya. Pertama yang paling tantangan yang paling utama kita memilih SDM. Jadi sektor SDM ini sangat variatif ya, begitu banyak mereka kehidupan sosialnya beda-beda ya, jadi mereka karakter dan sifatnya juga beda-beda. Ini caranya kita bagaimana memadukan itu sehingga hal yang kurang dari mereka itu bisa jadi baik gitu. Itu suatu tantangan. Yang kedua persaingan. Nah, sekarang itu persaingan rumah makan itu begitu banyak ya, apalagi di Tasik. Orang-orang yang dari Bandung buka rumah makan di Tasik. Tapi yakin karena kami sudah bagaimana melihat dan juga membaca konsumen khususnya orang Tasik, jadi bisa menyesuaikan lah dengan khususnya dengan rasa yang ada di Tasik. Rumah makan yang saat ini yang kita kelola adalah rumah makan wisata. Jadi inovasi itu harus terus kita lakukan ya. Jangan sampai para konsumen atau pengunjung itu merasa bosan ya. Cuman kalau yang masalah makanan ya atau kuliner itu yang paling utama adalah rasa. Bagaimana kita menyesuaikan rasa itu dengan lidah konsumen. Kalau seandainya rasa itu sudah disenangi oleh konsumen, saya rasa perkembangan kita akan lebih baik ke depannya. Ya pertama ya namanya makan itu rasa harus dijaga, harus bisa enak dirasakan oleh para konsumen. Yang kedua ya sekarang itu adalah kenyamanan, kebersihan dan juga ya termasuk dalam kenyamanan yaitu view-nya yang harus bagus. Makanya ya kita ya pilih tempat-tempat yang memang disenangi lah. Kemudian bikin spot-spot yang juga mereka senang seperti itu. Jadi itulah mungkin yang saya lakukan sementara ini. Jadi kami ya mengelola karyawan itu memang suatu kendala ya, tadi saya sebutkan di SDM itu. Tapi bagaimana caranya meramu agar mereka lebih baik ya. Tadinya yang tidak baik bisa jadi baik. Memang suatu kendala. Jadi kami ini sifatnya kekeluargaan dengan para karyawan itu. Jadi ketika mereka sakit diobati, bahkan ada reward, ada memberikan motivasi seperti halnya tiap 2 bulan 1 kali kita kumpulkan semua rumah makan
Jadi 5 cabang itu, kemudian kita kasih motivasi, kasih arahan, kasih bimbingan rohani ya seperti itu. Bahkan ya alhamdulillah jadi kami kalau tidak ada rezekinya ya tiap tahun itu kami memberikan reward kepada mereka untuk berangkat umroh seperti itu. Jadi alhamdulillah ya selama saya bergelut di bidang usaha baik di konveksi maupun di rumah makan, kalau pengalaman yang sudah kalau dikatakan gagal total tidak pernah. Karena terus terang saja itu tidak terlalu ambisi dalam usaha itu, ya kita yang penting mah ikhtiar, kemudian yang menentukan mah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, yang khususnya dalam rumah makan untuk konsumen, pelayanan, kecepatan, ketepatan itu yang harus kita jaga, sehingga ya alhamdulillah lah Jembar sampai saat ini eksis terus dan berkembang terus. Alhamdulillah ya kami berkomitmen yang menjadi aturan-aturan itu kita tempuh sebagaimana sulitnya, seperti halnya sertifikat halal. Barangkali kalau saya lihat ya, saya sering bergaul dengan juga para pemilik rumah makan, sertifikat halal ini memang belum begitu memasyarakat lah, khususnya di rumah makan, karena memang ya pembuatannya cukup lumayan biayanya dan juga ribetnya karena banyak itemnya, menunya itu sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah lah, yang penting kita usaha, ikhtiar, ada niat baik, itu selalu ada jalan. Saran saya pertama yang memiliki semangat yang kuat. Yang namanya usaha itu biasa ada di bawah, ada di atas, kadang-kadang beresiko rugi dan segala macam. Itu melakukan tantangan. Setiap kesalahan pasti kita harus koreksi dari diri kita sendiri. Dan juga ya kita berusaha bagaimana cara memberikan yang terbaik untuk para pelanggan, khususnya para pengunjung yang dalam rumah makan, sehingga mereka merasa betah, merasa enak. Karena terus terang sekarang itu rumah makan itu bukan hanya menyediakan ataupun menyiapkan untuk mengenyangkan perut saja, tapi dipersiapkan kenyamanannya, disiapkan keamanannya, kemudian kebersihannya dan segala macam itu yang menjadi harus kita usahakan sehingga kita bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya, terutama kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumen. Oke, yang terakhir kali saya, apa tujuan Pak Haji untuk jangka panjang? Ya untuk jangka panjangnya memang kita itu harus terus berlanjut, jangan tiada akhir. Pertama regenerasi, itu harus ya. Yang kedua inovasi, itu penting. Karena memang tadi saya sebutkan, inovasi itu supaya tidak membosankan para pengunjung. Regenerasi ini yang namanya manusia, termasuk saya serang usia sudah hampir 60 tahun. Barangkali ya secara kelayakan hidup itu sangat peluang untuk mendekati kematian itu akan menjadi mudah lah. Oleh karena itu saya siapkan regenerasi dan alhamdulillah saat ini rumah makan yang 5 itu sekarang dikelola oleh anak-anak saya. Jadi sama hanya kontrol saja dan alhamdulillah anak-anak saya sudah pada dewasa, sehingga perusahaan rumah makan yang saya miliki sekarang sudah jadi perusahaan keluarga yang harus kita semuanya bangun dengan baik, sehingga keberlangsungan usaha ini akan terus berlanjut.